Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan melanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Ya, kemarin Selasa gue libur ya untuk istirahat tentunya, untuk recovery diri. Dan seperti yang masih kalian dengar ini, suara gue masih parau, jadi belum sembuh sepenuhnya sebenarnya. Dan tadi ada beberapa yang tanya, Min lo masih hidup kan? Ya, alhamdulillahnya masih gitu ya. Meskipun agak tertatih-tatih karena di kosan sendiri, ya mungkin memang butuh pendamping hidup ya. Asik. Ya, selama ini isoman dan semuanya mandiri gitu. Ya, semoga masih terus bisa bertahan gitu ya. Terus ada yang tanya update enggak? Ya, gua akan update, dan kalau misalnya nggak update pun pasti akan ada pemberitahuan gitu ya. Kayak kemarin Selasa itu kan gak ada bonusan. Nah, dari Senin gue juga udah kasih pengumuman kalau Selasa gak ada bonusan. Oke. Nah, sorry banget kalau suaranya masih kayak gini ya, masih ada bindeng-bindengnya, lebih parah daripada biasanya tentunya. Dan mungkin akan ada salah-salah kata, jadi harap dimaklumi dari awal. Oke. Part sebelumnya, identitas Zovan akhirnya terbongkar. Sosok yang sudah lama mati kini kembali dan akan menjadi tumpuan harapan bagi keempat wilayah. Dan di part kali ini kita akan melihat sosok Zovan yang akhirnya diangkat dan dipercaya untuk menjadi panglima tertinggi dari keempat aliansi. Lalu seperti apa perjalanannya? Mari saksikan di part 207. Dan part kali ini akan diambil dari bab 1040 sampai dengan 1044. Di kedalaman hutan Beiso, di mana pepohonan sangat rapat sampai sinar matahari tidak bisa menerobos. Di sana terlihat seorang laki-laki tua berbadan kekar yang sedang bermeditasi di atas batu besar. Wajahnya tampak sangat tenang dan tidak ada yang berani mengganggunya. Dia adalah sosok paling agung, sang raja pedang tak terkalahkan, Baili Yutian. Lalu setelahnya, seorang wanita datang ke depan Baili Yutian dan mengulurkan pedang yang memancarkan cahaya kebiruan. Lalu dengan kedua tangannya, wanita itu menyerahkan pedang kebiruan itu dengan hormat. Semua orang tahu bahwa wanita ini tidak lain adalah Baili Yuyu. Dia hendak menyerahkan pedang penyegel surga yang telah berhasil dia curi. Perlahan Baili Yutian membuka matanya dan mengulurkan tangannya. Dia mengambil pedang itu lalu tertawa. Yuyu, kamu benar-benar tidak mengecewakan orang tua ini. Kamu membawa pedang penyegel surga padaku. Dengan begini, penghalang sekte Haiming tidak ada bedanya dengan kertas. Yuyu, jasamu hari ini akan kuingat. Terima kasih atas pujian leluhur. Yuyu merasa sangat tersanjung menerimanya, kata Baili Yuyu sambil mengepalkan tangannya. Tapi kemudian dia berkata lagi dengan hati-hati. Hanya saja leluhur bisa melihat bahwa alasan Yuyu bisa memberikan kontribusi besar kali ini adalah berkat dari desain Zovan yang sangat indah. Jasa Yuyu tidak memiliki penghargaan dalam kasus ini, dan anak itu sekarang justru ada di dalam penjara. Saya harap leluhur bisa memberkati anak itu dan membebaskannya. Tiba-tiba ekspresi Baili Yutian berubah menjadi dingin dan menatap Baili Yuyu. Zovan, apa dia adalah anak yang bernama Qian Fan itu? Berani dia menggunakan nama lain di depanku. Dan bukannya dia adalah murid dari Gunung Tianmo yang terhormat. Dia bahkan berani mengancam orang tua ini. Jadi bagaimana bisa dia tertangkap oleh semut-semut kecil dari sekte Haiming? Leluhur,
Sebenarnya selama Yuyu bersama dengan anak itu, saya bisa menilai bahwa anak itu paling banyak hanya berada di ranah soul fusion. Dalam hal kekuatan, dia bukanlah ancaman besar. Hanya saja dia bermulut pedas dan suka menggertak. Lalu Bailey Yu segera membungkuk dan memohon lagi. Kali ini dia ditangkap oleh orang-orang dari sekte Haiming. Dan saat Yuyu mengambil pedang ini, orang-orang itu pasti akan melibatkannya dalam masalah ini. Jika itu sampai terjadi, maka saya tidak bisa membayangkan apakah anak itu masih bisa bertahan hidup atau tidak. Jadi saya harap leluhur mau mengulurkan tangan dan bertindak sebelum sekte Haiming menjatuhkan hukuman. Anak itu telah membantu kita mendapatkan pedang suci dari sekte Haiming. Maka menghadiahinya rahmat keselamatan tentu bukanlah hal yang besar. Tapi Bailey Yu Tian tampak menatap Bailey Yuyu dan berkata, "Yuyu, sepertinya kau sedang mengajariku untuk melakukan sesuatu." Yuyu tidak akan berani. Tubuh Bailey Yuyu tiba-tiba bergetar hebat dan segera membungkuk hingga menyentuh tanah. Lalu dengan suara dingin Bailey Yu Tian berkata, "Yuyu, aku memintamu untuk mengikuti anak ini supaya kamu bisa melihat kekuatan sesungguhnya dari anak itu. Sekarang dia tertangkap dan Gunung Tianmo tidak bergerak. Itu artinya dia sudah tidak berarti. Apalagi kekuatannya yang kecil, tidak ada hubungannya dan tidak ada lagi yang perlu diperhatikan darinya." "Tapi leluhur." "Diam," bentak Bailey Yu Tian. "Yuyu, kamu sekarang menjadi semakin sulit diatur. Aku membiarkanmu berkeliaran selama beberapa hari, lalu sikapmu pun berubah menjadi liar. Bahkan di depanku kau berani banyak bicara. Andai kau tidak membawa pedang suci ini padaku, aku jelas tidak akan membiarkanmu kali ini. Pergi." Bailey Yuyu tampak ragu-ragu, tapi dia masih enggan untuk menyerah dan berkata, "Leluhur bisa melihat bahwa kemampuan anak itu memang sangat biasa. Tapi akalnya sangat brilian dan bahkan tidak ada di bawah Perdana Menteri Bailey Jingwei. Jika dia berada di bawah bimbingan leluhur, itu jelas akan sangat membantu kita ke depannya. Anak itu telah membantu saya mengambil pedang suci ini jadi..." Sebelum Yuyu selesai bicara, ledakan keras terdengar dan tubuh Bailey Yuyu terlempar hingga 100 meter jauhnya. Lalu pada akhirnya, dia memuntahkan darah segar dari mulutnya dan wajahnya pun berubah menjadi pucat. "Yuyu, kamu benar-benar mencari kematian. Orang tua ini sudah memintamu diam, tapi kamu masih saja terus bicara. Kau berani tidak mematuhi perintahku, artinya kau sudah siap menanggung konsekuensinya," kata Bailey Yu Tian dengan aura membunuh yang terus terpancar keluar dari tubuhnya. Tubuh Bailey Yuyu kini tidak bisa berhenti bergetar, dan dia hanya bisa tertunduk lemas. Dia bahkan tidak berani lagi menatap ke depan. Lalu pada saat itu, sesosok bayangan hitam segera mendarat. Dan orang itu tidak lain adalah Raja Pedang Guntur Bailey Yulei. Melihat penampilan Bailey Yuyu dan juga penampakan dari Bailey Yu Tian, Bailey Yulei bisa memprediksi apa yang sudah terjadi. Tapi dia segera membungkuk dan memberi hormat. "Leluhur, Perdana Menteri telah mengirimkan surat dan operasi akan dimulai dalam 10 hari. Di hari itu, keempat wilayah akan berada di bawah kendali kita." Begitu. Bailey Yu Tian mengangguk. Dia kemudian mengambil slip giok yang dibawa Bailey Yulei. Lalu kemudian dia berbalik dan berjalan pergi. Tapi sebelum dia menjauh, dia berkata,
Yule, beri wanita itu 10.000 cambukan supaya dia bisa memperbaiki ingatan dan sikapnya. Baili Yule segera membungkuk dan menerima perintah. Lalu sosok Baili Yutian pun pergi dari tempat itu. Baili Yule kini hanya bisa menghela nafas sambil melihat Baili Yuyu yang tertunduk lemas. Lalu akhirnya dia berkata, "Apa yang terjadi? Bukankah kamu membawa pedang suci itu bersamamu? Lantas kenapa leluhur terlihat sangat marah padamu?" "Itu karena aku meminta leluhur menyelamatkan nyawa bocah itu, tapi beliau menolaknya," kata Baili Yuyu sambil menyeka darah di sudut bibirnya. Lalu dia kemudian menghela nafas dan berkata, "Saya berpikir leluhur akan menyetujui masalah sepele ini, karena saya membawa pedang suci itu kembali. Tapi inilah hasilnya." Mendengar itu Baili Yule kemudian berkata, "Yuyu, apa yang kamu lakukan? Leluhur hanya ingin melihat kedalaman dari anak itu. Dia tidak punya niat untuk membawa anak itu bersamanya. Bukankah kamu juga tahu bahwa anak itu terlalu licik? Dia tidak layak untuk kita. Bahkan setelah melihat semuanya, leluhur tidak akan keberatan jika kamu membunuh anak itu. Jadi untuk apa kamu berpikir untuk menyelamatkannya kali ini?" "Apa? Leluhur bahkan tidak masalah untuk membunuh anak itu? Kenapa? Anak itu memang tidak bisa dibandingkan dengan kita para raja pedang yang ada di ranah Guiyuan. Tapi bakatnya sangatlah bagus. Selama dia dilatih dengan baik, maka dia akan memiliki prospek masa depan yang tidak terbatas. Lantas kenapa?" Baili Yule menghela nafas dan kemudian berkata, "Yuyu, leluhur adalah orang nomor 1 di dunia. Meski dia menghargai bakat, tapi dia tidak ingin kalah dari siapapun. Jika anak itu terus berkembang, bukankah nantinya dia bisa melampaui leluhur? Leluhur sendiri membawa setiap ahli nomor 1 dari masing-masing wilayah dan mengendalikan mereka. Jadi bagaimana mungkin kali ini kita akan memelihara sesuatu yang bahkan bisa mengancam kita di masa depan? Kamu tentu melihatnya saat terakhir kali. Anak itu bahkan bisa menghentikan leluhur hanya dengan menggunakan beberapa kata. Dengan kemampuannya, dia jelas akan berbahaya di masa depan. Potensinya tidak terbatas, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, leluhur ingin membunuh anak itu? Lalu apa yang harus kita lakukan?" kata Baili Yuyu dengan wajah tertekan. Pupil matanya tidak bisa berhenti bergetar dan membayangkan kemungkinan yang akan terjadi. Melihat Baili Yuyu, Baili Yule tampak mengerutkan keningnya dan menunjukkan tatapan curiga. "Yuyu, kamu semakin aneh setelah kamu kembali. Kamu terlalu khawatir tentang hidup dan mati anak itu. Padahal dulu kamu adalah serigala penyendiri. Lantas sekarang, setelah bersama dengan anak itu selama beberapa bulan, kamu banyak berubah. Bahkan kamu berani menyinggung leluhur karena anak itu. Yuyu, apa kamu..." "Kak Yule, aku tidak ingin lagi sendirian." Bibir Yuyu bergetar sambil melihat Baili Yule. Lalu dia kembali memohon, "Kak Yule, kamu yang selalu merawatku dan aku benar-benar berterima kasih. Tapi saat ini leluhur ingin membunuh anak itu. Jadi bisakah kamu memikirkan cara untuk menyelamatkannya? Bantulah adikmu ini agar anak itu tetap aman. Aku benar-benar akan berutang budi besar padamu kali ini." Baili Yuyu langsung berlutut dan memohon. Baili Yule
kemudian meraih tubuh Bailey Yuyu dan kemudian berkata, "Yuyu, kamu benar-benar menciptakan masalah besar untukku. Apa kamu lupa, siapa yang ingin dilenyapkan oleh leluhur, maka tidak akan ada yang bisa menghindarinya." "Kak Yule, kumohon." Air mata Bailey Yuyu mengalir dan wajahnya pun tampak sangat tulus. Melihat ini, hati Bailey Yule pun akhirnya melunak dan dia berkata, "Bangunlah, sekarang kamu masih harus menerima hukumanmu. Lalu untuk masalah anak itu, biarkan aku yang memikirkan solusinya." "Kak Yule, kamu bersedia membantu. Terima kasih banyak," kata Bailey Yuyu yang seketika tersenyum. Dia benar-benar mengabaikan semua luka yang baru saja dia dapatkan. Melihat ini, Bailey Yule hanya bisa tersenyum masam. "Yuyu, apa kamu masih sama seperti yang dulu?" gumam Bailey Yule. 3 hari kemudian, Sekte Haiming secara resmi memasuki kondisi perang. Kini semua orang bersenjata lengkap, seolah mereka sudah siap terjun ke medan perang. Selain itu, sinar juga silih berganti datang ke Sekte Haiming seperti bintang jatuh. Semuanya itu adalah bala bantuan yang dikirimkan oleh ketiga wilayah melalui saluran teleportasi khusus antar wilayah. Di sisi lain, di aula Master Sekte, kini orang-orang tua telah berkumpul. Mereka semua tampak grogi dan juga ketakutan. Apalagi lawan mereka di perbatasan kali ini adalah Raja Pedang Pembunuh Naga dan King Seng. Lalu, mereka juga telah kehilangan pedang suci penyegel surga. Itu jelas semakin memperkeruh keadaan. Jika ini terus berlanjut, maka wilayah Beizhou akan benar-benar dikalahkan dalam hitungan waktu. Bailey Jingwei benar-benar ahli strategi yang tak tertandingi. Bahkan jika mereka belum resmi bergerak, tapi selangkah demi selangkah, mereka sudah seperti membuka dan siap untuk menggigit kita, dan kita sendiri hanya bisa menonton tanpa bisa melakukan banyak perlawanan balik, kata salah seorang tetua. Ling Yundian pun tampak sedih. "Aku tidak tahu solusi apa yang cocok untuk masalah ini." Murong Li kini tampak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kebanyakan dari kita di sini adalah petarung. Kita tidak terbiasa untuk mengatur strategi macam ini. Apalagi lawan kita adalah Bailey Jingwei yang jelas memiliki kemampuan terbaik di dalam hal strategi di Zhongzhou. Ini benar-benar akan menjadi semakin sulit." White Supreme dengan wajah kusam kemudian menambahkan, "Bahkan jika kami memiliki beberapa penasehat yang handal di Sisou, tapi orang tua ini pun tidak membawa mereka. Padahal jika mereka ada di sini, mungkin mereka bisa memiliki beberapa solusi." Ouyang Lingtian pun tampak setuju. Benar, Sisou sekarang memiliki Luo Meng yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang seluruh perbatasan Sisou juga berada di bawah komando mereka. Ya, itu benar. Setelah mereka mengambil alih komando di baris depan, Sisou menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, kata Black Supreme sambil tertawa. Ya, sepertinya Luo Meng memang memiliki beberapa kemampuan. Bahkan jika kali ini Sisou dikepung oleh Zhongzhou, sepertinya kedua Supreme tidak perlu terburu-buru untuk kembali dan membantu. Bagaimanapun mereka pasti bisa bertahan jauh lebih lama, kata Master Sekte Bu. Mendengar ini, Black Supreme tampak agak tidak senang dan melirik Master Sekte Bu dengan wajah masam. "Lapor!" Tiba-tiba seorang penjaga masuk dan buru-buru memberi hormat.
Dia segera maju dan menyerahkan slip giok pada Black Supreme. Lapor kedua Supreme, ini adalah slip giok yang dikirimkan dari Shizou. Dikatakan bahwa kali ini Shizou dalam bahaya. Apa? Pupil mata White Supreme langsung terbuka lebar, dan dia segera mengambil slip giok itu dan berkata, bagaimana bisa Shizou dalam bahaya? White Supreme segera membaca slip giok itu dan tampak sangat terkejut. Sial, kali ini salah satu dari 9 Raja Pedang telah memimpin pasukan dan menyerang Shizou. Semua orang pun terkejut di saat yang sama. Bagaimana mungkin? Ini buruk. Rupanya Bai Li Jingwei ingin langsung menyerang 2 wilayah sekaligus. Apakah kekuatan tempur dari Zhongzhou sudah menjadi lebih kuat? Sampai-sampai mereka begitu berani dan percaya diri melakukan ini. Sial, jika itu Raja Pedang, maka Shizou jelas dalam bahaya. Karena itu kami harus segera kembali, kata Black Supreme dengan wajah cemas. Tapi Master Sekte Bu segera berkata, kedua Supreme tolong jangan buru-buru. Lagi pula bukankah Shizou saat ini memiliki Luo Meng yang mendukung pertahanan kalian? Bahkan jika itu adalah Raja Pedang, mereka pasti bisa menangani dan juga mengulur waktu sampai pertarungan di sini selesai. Kita tetap harus memprioritaskan tempat ini, di mana ada Raja Pedang tak terkalahkan yang masih belum bergerak. Kamu? Mata Black Supreme melotot ketika mendengar ucapan dari orang ini. Lalu dia kemudian berkata dengan kesal, aku tidak peduli dengan ucapanmu, tapi kali ini kami akan segera bersiap untuk kembali. Kedua Supreme, tolong jangan marah. Kita adalah aliansi dan kita tidak bisa menyerahkan Beizhou begitu saja, kata Ling Yuntian sambil membungkuk dan meminta maaf. Black Supreme melihat ketulusan dari Ling Yuntian. Dia pun segera membungkuk dan berkata, Master Sekte Ling memang sangat sopan, tapi kali ini Shizou dalam bahaya dan kami tidak bisa mengabaikannya. Kami sungguh minta maaf karena tidak bisa membantu Beizhou menstabilkan situasi ini. Kami akan segera menyelesaikan masalah di Shizou dan kemudian segera kembali untuk membantu kalian. Tentu saja, kita adalah aliansi dan kita memang harus saling membantu. Jika saat ini Shizou dalam masalah, maka wajar jika kedua Supreme lebih mengutamakan keamanan Shizou. Kami akan menunggu bala bantuan Anda setelah selesai, kata Master Sekte Ling sambil mengepalkan tangannya dengan hormat. Mendengar itu kedua Supreme pun berterima kasih dan segera membungkuk lalu memberikan hormat. Setelah itu kedua Supreme bersiap untuk pergi. Namun di saat itu seorang penjaga kembali datang sambil membawa slip giok. Dia segera maju ke arah Murong Li dan berkata, Patriark Murong, laporan mendesak datang dari Nanzhou. Kali ini salah satu Raja Pedang memimpin pasukan dan menyerang perbatasan wilayah Nanzhou. Apa? Kali ini Nanzhou? Mata Murong Li tampak melotot dan segera mengambil slip giok itu. Dia membacanya dengan hati-hati dan wajahnya semakin masam. Lalu saat itu, seorang murid kembali datang dan berkata, Patriark Sangguan, laporan mendesak datang dari Dongzhou. Raja Pedang Fei Yun memimpin 30.000 pasukan untuk menyerang perbatasan Dongzhou. Apa? Dongzhou juga? Mata Fei Xiong tampak memadat dan wajahnya pun segera menjadi suram. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhongzhou akan menyerang keempat wilayah dalam satu tarikan nafas. Siapa yang mengira bahwa kekuatan mereka lebih dari cukup untuk menyerang semua wilayah secara bersamaan. Kini Sangguan Fei Xiong tampak merenung sejenak. Lalu kemudian dia berkata dengan wajah masam, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Zhongzhou menyerang keempat wilayah secara bersamaan,
Dan jika kita tidak bergerak, maka wilayah kitalah yang akan binasa terlebih dahulu. Master Sekte Ling, kali ini dengan berat hati, aku harus meminta maaf. Kami harus kembali untuk mempertahankan wilayah kami, kata sangguan Fei Xiong. Benar, kami juga ingin membantu Beiso, tapi saat ini wilayah kami pun membutuhkan kehadiran kami, kata Murong Li. Master Sekte Ling, kita adalah teman lama, tapi kali ini Buddha pun jatuh ke dalam lumpur dan tidak bisa menyeberangi sungai. Kami sungguh tidak berdaya dan hanya bisa meminta maaf, kata White Supreme. Melihat semua itu, Ling Yuntian pun mengepalkan tangannya. Dia kehilangan semua kekuatan yang sebelumnya begitu dia andalkan. Kini seolah seluruh kekuatan yang menopang tubuhnya hilang, dan dia pun akhirnya jatuh ke kursi miliknya sendiri. Wajah Ling Yuntian menjadi masam dan dia hanya bisa menggelengkan kepala. Jika semua orang pergi bersama-sama, lantas siapa yang akan membantuku mempertahankan tempat ini? Jika kita tidak bekerja sama, maka hanya tinggal menunggu waktu sampai Beiso dikalahkan. Dan jika itu terjadi, ketiga wilayah lainnya pun hanya akan menunggu giliran. Kami paham akan apa yang Master Sekte Ling katakan, tapi kami juga tidak bisa berkorban kali ini, jawab Murong Li. Black Supreme pun tampak menghela nafas panjang dan berkata, kita semua tahu bahwa kita adalah aliansi yang sudah menjadi satu tubuh. Saat kita berpisah, maka jelas kita akan mati. Namun, kita tidak bisa memilih sekarang. Kami dari Shizhou, dan tentu saja kami akan memilih untuk mempertahankan Shizhou. Begitu juga Patriark Murong dan Patriark Sangguan. Meski pada akhirnya kita akan kalah, tapi kami akan lebih memilih untuk mempertahankan tanah air kami sendiri sampai tetes darah penghabisan. Mendengar ini, segera para petinggi dari ketiga wilayah pun menggertakkan gigi mereka dan mengepalkan tangan dengan erat. Saat ini Bai Li Jingwei yang mengatur semua ini. Kita tidak bisa melakukan apapun. Dalam hal ini, kita harus segera kembali. Ya, mungkin inilah yang bisa kita lakukan sekarang. Kita hanya bisa bertahan untuk hidup yang lebih lama, kata Master Sekte Ling dengan wajah kusam. Tapi tiba-tiba sebuah suara kembali terdengar. Mungkin masih ada satu orang yang bisa membantu kita dari kesulitan ini. Semua orang segera menoleh dan melihat ke arah sangguan Fei Xiong yang kini terlihat ragu-ragu. Siapa? Tanya mereka serempak. Lalu Fei Xiong menjawab, Gu Yifan, atau aku harus menyebutnya murid pertama dari Shizhou, Zhou Fan. Dia adalah orang yang dulu membantuku mendapatkan kembali pedang yang sudah diambil oleh Fei Yun di wilayah Songzhou. Di sana dia juga bertarung dengan Bai Li Jingwei sebanyak 2 kali, dan dia memenangkan pertarungannya. Kupikir jika ada orang yang bisa membantu kita keluar dari kesulitan ini, jelas hanya dia satu-satunya orang yang bisa melakukannya. Mendengar kalimat itu, semua orang pun saling bertukar pandang dan merenung sebentar. Lalu pada akhirnya, mereka pun menyatakan persetujuan mereka dan mengangguk. Black Supreme kembali berkata, bakat Zhou Fan memang yang terbaik di Shizhou. Bahkan dialah yang melahirkan Luo Meng dan mengembangkannya sampai ke titik saat ini. Lalu sekarang bencana melanda keempat wilayah dan kita tidak tahu harus pergi ke arah mana. Mungkin memang dia adalah pilihan yang terbaik dalam keadaan ini. Ya, jika itu masalahnya, maka kita tidak punya pilihan lain.
kata Master Sekte Ling sambil menganggukkan kepalanya. Tidak, itu tidak boleh. Anak itu adalah biang bencana. Dia adalah iblis yang akan membawa kematian untuk ribuan nyawa yang tak bersalah. Bagaimana bisa kita mempercayakan kewenangan sebesar ini padanya? Potong Murong Zue yang langsung menolak usulan ini. Ling Yuntian menatap Murong Zue dan kemudian berkata, "Kalau begitu, apakah Nona Murong memiliki ide yang lebih bagus supaya kita bisa keluar dari situasi ini?" Saya... Tiba-tiba tenggorokan Murong Zue tercekat dan dia tidak bisa bicara. Melihat itu Ling Yuntian hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Nona Murong, maafkan aku karena aku harus bicara terus terang. Terkadang racun bisa memuaskan dahaga seseorang. Jika seseorang akan mati kehausan di tengah padang pasir, lalu dia menemukan spot air, dia pasti akan langsung meminumnya tanpa peduli apakah air itu beracun atau tidak. Kita sendiri dalam keadaan sulit, kita tidak punya pilihan lain dan hanya ini yang bisa kita lakukan. Jadi apakah itu malaikat atau iblis? Jika kita bisa menyelamatkan keempat wilayah, maka kami tidak akan ragu untuk melakukannya. Nona Murong, jika Anda memiliki rencana yang lebih baik, maka kami jelas akan mendengarkanmu. Tapi jika tidak, maka saya harap Anda berhenti untuk menghalangi kami. Terima kasih," kata Ling Yuntian sambil membungkukkan badannya dan memberi hormat. Lalu, kemudian dia memandang yang lain dan berkata, "Ayo pergi, kita akan lihat apa yang akan ditawarkan oleh murid pertama dari Sisou ini." Begitu Ling Yuntian selesai mengatakan itu, mereka semua pun segera pergi ke penjara bawah tanah. Hanya Murong Zue yang kini tampak mengepalkan tangannya dengan erat dan wajahnya pun tampak dipenuhi dengan keengganan. "Zue R, kamu harus mulai memiliki visi yang lebih luas. Kamu tidak bisa berpegangan terus pada prasangkamu sendiri," kata Murong Li yang kemudian menghampiri adiknya dan menepuk pundak dari adiknya itu. Murong Zue kini tampak menggigit bibirnya. Tapi kemudian dia berkata, "Aku tidak berprasangka buruk." Pikiran anak itu memang sudah bengkok. Jadi ide yang dia keluarkan pastilah sangat jahat. Dia tidak akan mengkhawatirkan keselamatan orang-orang. Jadi kenapa kalian bisa begitu percaya padanya? Apa kalian begitu putus asa sampai kalian ingin meminta bantuan pada iblis? Bukankah tadi Master Sekte Ling sudah mengatakannya? Kita dalam keadaan genting. Kita tidak punya banyak pilihan. Dan jika ada seorang penyelamat yang datang, entah itu malaikat atau iblis, kami tidak peduli lagi, kata Murong Li sambil menghela nafas dan menepuk kepala Murong Zue. Dia sudah tidak mau lagi berdebat dengan adiknya itu. Jadi dia pun segera pergi dan mengikuti rombongan Ling Yuntian. Di sisi lain, saat ini di penjara bawah tanah, Sofan masih menikmati kehidupannya yang santai dan langka. Dia masih memegang sisir kayu di tangannya dan terus menyisir rambut perak Juju. Senyuman terlihat jelas di wajahnya, dan dia sambil terus melihat wajah istrinya yang penuh dengan kehangatan. Setelah itu Sofan melihat KWR yang ada di sampingnya dan berkata, "Bagaimana? Apakah ayahmu ini sudah pandai menata rambut ibumu?" "Ayah sudah banyak berkembang," kata KWR sambil mengacungkan jempolnya dan tertawa. Sofan pun perlahan mengangguk dan senang mendengarnya. "Syukurlah,
Aku sudah menyisir rambut ibumu selama 3 hari. Mulai dari kikuk sampai terampil. Tapi aku masih merasa ini belum cukup. Ibumu jauh lebih pandai dalam melakukannya. Jadi, kamu juga harus belajar sehingga nanti kamu bisa sepandai ibumu. Ayah tidak perlu khawatir, itu adalah hal yang sangat mudah. Setelah kita kembali dari Laut Utara, aku pasti akan belajar dengan giat, kata QR dengan penuh rasa bangga. Mendengar itu, Sofwan pun menyeringai. Ya, kamu memang pandai. Tapi ayahmu kali ini akan melakukan semuanya dengan lebih baik. Terakhir kali, ayahmu melakukan sebuah kecerobohan dan membuat ibumu berakhir dalam situasi ini. Sekarang yang bisa kulakukan hanyalah menyisir rambut ibumu sebelum aku kembali pergi. Tampak kesedihan melintas di mata Sofwan, tapi dia masih terus menyisir rambut cucu. Mendengar semua itu, salah seorang tetua kemudian berkata, "Tuan sungguh adalah pria yang temperamental. Orang tua ini telah melihat begitu banyak pembudidaya di jalan iblis. Tapi sekalipun tidak ada yang mirip dengan Tuan." Itu benar. Kata-kata dan perbuatan dari Tuan Zuo sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Bahkan Anda terlihat begitu lembut ketika berhadapan dengan istri Anda. Mungkinkah sebenarnya Tuan Zuo telah meninggalkan jalan iblis dan mencapai pencerahan yang baru? Itu sungguh membuat saya merasa heran. Sofwan pun tampak menghela nafas dan kemudian melirik mereka dan berkata, "Siapa yang tahu? Pada dasarnya cinta adalah hal yang tabu dalam jalan iblis. Tapi guruku pernah berkata bahwa iblis sejati tidak memiliki batasan. Karena itu aku masuk tanpa ragu dan jatuh sangat dalam. Sekarang aku tidak tahu kemana aku harus pergi. Aku juga mungkin sudah memulai jalan iblis yang belum pernah dilalui orang lain. Aku masih belum tahu ujung jalan ini. Dan aku tidak tahu apakah aku sudah melenceng dari jalan iblis yang sebenarnya atau tidak. Tuan sungguh berani. Anda menapaki jalan yang tidak pernah dilalui orang lain. Saya pribadi sangat mengagumi keputusan Anda," kata salah seorang tetua agung sambil membungkukkan badan. "Tapi, jika memang ada jalan baru dan Tuan berhasil mencapainya, maka jelas itu akan menjadi sejarah yang luar biasa. Anda akan menjadi orang nomor 1 di seluruh dunia." Mendengar itu, Sofwan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Jalan di depan sangatlah luas. Aku masih tidak tahu berapa lama aku harus berjalan. Aku juga tidak tahu apa yang menantiku di depan sana nantinya. Tapi aku harus menyelesaikan ini jika aku ingin terus hidup." Tampak ketegasan muncul di mata Sofwan. Itu semakin membuat keempat orang tetua agung ini semakin kagum padanya. Lalu pada saat itu pintu penjara tiba-tiba terbuka dan Ling Yuntian serta yang lainnya masuk bergantian ke penjara bawah tanah itu. Lalu keempat tetua agung pun segera membungkuk dan memberi hormat. Ling Yuntian kemudian berjalan ke depan sel dan berkata, "Tuan Zuo, hari ini saya datang untuk menyampaikan suatu hal yang penting." "Ya, aku sudah tahu." "Apa? Anda sudah tahu?" "Ya, semuanya ada dalam perhitunganku. Sekarang Kekaisaran Bintang Pedang pasti sudah mulai bergerak," kata Sofwan dengan acuh tak acuh. Mata Ling Yuntian bergetar dan tampak terkejut. "Tuan, bagaimana Anda bisa tahu?" "Apa yang perlu dikatakan?
Saat ini pedang suci kalian telah diambil dan pelindung sekte pun menjadi lemah. Ini adalah kesempatan untuk mereka mulai bergerak. Lalu pada akhirnya, gerakan mereka membuat Master Sekte Ling tidak berdaya, kata Zovan sambil duduk dan melihat ke arah Ling Yuntian. Semua orang yang mendengar ini pun terdiam dan tidak ada yang berani bicara. Mereka tidak menyangka bahwa intuisi Zovan akan setajam itu. Tidak heran jika Zovan mampu menghadapi kecerdikan Bai Li Jingwei sebelumnya. Kini Fei Xiong semakin bersemangat dan berkata, "Master Sekte Ling, orang tua ini sudah mengatakan bahwa Tuan Zovan tidak akan ada bandingannya. Tindakan kita untuk meminta bantuannya adalah tindakan yang paling tepat. Kita sekarang hanya perlu mendengarkan strategi apa yang dia tawarkan untuk mengalahkan musuh." Master Sekte Ling pun mengangguk. Begitulah Tuan Zuo. Kali ini pasukan Zhongzhou telah mulai bergerak. Zovan perlahan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu mengatakannya, karena aku sudah tahu semuanya." Zhongzhou mulai menyerang Beizhou sebagai pusatnya dan 3 wilayah lainnya sebagai tambahan. Bai Li Jingwei memang berniat untuk menimbulkan perpecahan di hati setiap orang. Dan kalian kini pasti bingung harus berbuat apa. Tuan Zhou memang sangat pandai. Orang tua ini sangat mengaguminya. Padahal informasi ini saja baru datang ke kami hari ini. Tapi tanpa kami mengatakannya, Tuan Zhou sudah bisa mengerti semuanya, kata Ling Yuntian yang terlihat tercengang. Zovan kini tampak acuh tak acuh dan berkata, "Ini hanyalah masalah kecil dan bukan hal yang besar. Kalian tidak perlu khawatir." Melihat kepercayaan diri dari Zovan, semua orang pun kian tercengang. Ini adalah masalah yang mungkin bisa melenyapkan keempat wilayah dalam satu gerakan. Tapi bagi Zovan, itu hanyalah seperti masalah sepele. Mereka sungguh tidak habis pikir. Bahkan beberapa di antara mereka mulai berpikir kalau Zovan itu hanya pembual. Tapi kemudian Black Supreme terbatuk dan berkata, "Zovan, kamu adalah kebanggaan Shisou kami. Namun ini adalah masalah yang serius dan kamu tidak boleh menganggapnya remeh. Kali ini Bai Li Jingwei yang adalah strategi nomor 1 dari Zhongzhou ada di balik semua rencana ini. Baik jika kamu lebih serius dalam menanggapi hal ini." Black Supreme, apa yang baru saja kamu katakan adalah fakta. Tapi sayangnya, kamu masih belum tahu apapun tentang posisi kita sekarang. Jika masalah ini hanyalah seni dalam berperang, maka Luo Yunhai, patriark dari keluarga Luo, dia pasti bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Dia sendiri sudah dibesarkan dalam urusan militer, dan kemampuannya bahkan jauh lebih tinggi darimu. Ekspresi Black Supreme pun segera terbenam. "Zovan, ku harap kamu tidak bercanda. Bahkan jika Luo Yunhai itu memiliki bakat dalam hal militer, tapi dia tidak akan bisa berurusan dengan Bai Li Jingwei." Black Supreme, bahkan jika kamu sudah memikirkan cara untuk memenangkan pertarungan ini, tapi sejak lama kamu telah salah jalan. Karena sejak awal, ini bukanlah masalah di medan perang. Mendengar itu, semua orang menjadi bingung. Bahkan Ling Yuntian pun segera mengkonfirmasi. "Jadi, Tuan Zuo, jika ini bukan hanya masalah perang, lalu apa yang sebenarnya terjadi?" "Baiklah, kamu tidak boleh melupakan siapa sebenarnya Bai Li Jingwei. Katakan padaku, siapa dia?"
Perdana Menteri Kekaisaran Bintang Pedang dari Zhongzhou, kata mereka. Lalu Zhou berkata, bukankah itu sudah cukup menjelaskan semuanya? Bai Li Jingwei bukanlah jenderal perang, maka dia tidak akan memikirkan cara normal untuk berperang. Dia adalah seorang politikus, dan dia akan melakukan dengan cara politik dan mencari keuntungan sebanyak mungkin. Murong Li dan yang lainnya pun terkejut. Politik? Lalu apa bedanya dia yang memimpin pasukan sebagai jenderal dan sebagai politikus? Jelas itu adalah hal yang berbeda, karena dia jauh lebih serakah daripada seorang jenderal. Seperti kata pepatah, pengusaha adalah orang yang licik, tapi yang lebih licik dari pengusaha adalah politikus. Jika seorang jenderal akan berpikir tentang setiap inci tanah yang akan dia dapatkan atau malah dia lepaskan, tapi politikus berbeda. Jenderal akan memperhatikan setiap detail sebelum dia mengirimkan pasukannya. Tapi seorang politikus seperti Bai Li Jingwei, dia menginginkan sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Dia tidak peduli wilayah mana yang akan kalian pilih untuk dilindungi. Karena pada akhirnya, selama ada anggota aliansi yang jatuh, maka akan lebih mudah untuk memenangkan keempat wilayah dalam satu gerakan. Dia saat ini sedang menyerang mental kalian. Dan saat kalian mulai berubah, di saat itu dia akan memenangkan perang ini, kata Zhou dengan tegas. Semua orang kini melihatnya dan mengangguk. Mereka kini paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Zhou. Bahkan Ling Yuntian segera membungkuk lagi dan berkata, Tuan Zhou, sebenarnya kami telah memikirkan semua ini, tapi saya tidak menduga bahwa analisis Tuan Zhou jauh lebih tajam lagi. Kami benar-benar tidak tahu harus bertindak seperti apa sekarang. Jadi saya harap Tuan Zhou mau memberikan pencerahan kepada kami. Zhou menghela nafas. Sederhana saja, Bai Li Jingwei adalah orang bijak. Dia meminta Bai Li Yutian untuk membawa 5 raja pedang dari keluarga Bai Li pergi ke pedalaman Beizhou. Aku sudah tahu semua rencananya sejak saat itu, kata Zhou dengan santai. Kini semua orang tampak menunggu Zhou untuk menyampaikan solusi akan masalah ini dengan wajah yang cemas. Tapi Zhou masih tetap diam dan kemudian akhirnya dia berkata, tapi sebelum itu, kita perlu membicarakan beberapa kondisi sekarang. Semua orang hampir lupa karena terlalu senang. Pada dasarnya tidak mungkin Zhou akan bekerja dengan cuma-cuma pada mereka. Dia pun pasti menginginkan sesuatu sebagai gantinya. Ling Yuntian menyadari dan kemudian berkata, Tuan Zhou, selama kamu dapat membantu kami melawan invasi dari Zhongzhou kali ini, kami jelas akan menyetujui persyaratan apapun yang akan kamu ajukan. Mendengar itu Zhou perlahan mengangguk dan dia berkata, baiklah kalau begitu. Pertama, perang dari kelima wilayah ini akan berada di bawah komandoku. Apapun perintahku itu adalah perintah absolut dan tidak ada yang bisa menentangnya. Apakah ada yang keberatan? Semua orang terdiam lalu berkata, tentu saja tidak, karena Anda adalah orang yang mampu bersaing dengan Bai Li Jingwei. Jelas kami akan mengikuti seluruh instruksi Anda, kata Bai Li Yutian yang kemudian segera disusul oleh semua orang dengan anggukan kepala. Jika memang begitu, yang kedua, bersumpahlah atas garis keturunanmu sendiri bahwa kalian akan membantuku menjaga keselamatan King Chen. Tidak peduli apapun yang terjadi,
Kalian harus menjaga dia supaya tetap aman. Itu semua orang terdiam dan tampak ragu-ragu. Tapi Sofwan kemudian berkata, semua orang memiliki kemungkinan untuk mendapatkan celaka selama perang. Tapi aku tidak bisa mengabaikan hidup istriku. Aku tidak ingin ada yang terjadi padanya. Jadi bersumpahlah demi Taoisme kalian bahwa kalian akan menjaga istriku dalam perang kali ini. Semua orang pun segera mengangkat tangan mereka dan kemudian membuat sumpah mereka sendiri dengan jalan surgawi. Dengan sumpah ini mereka akan terikat. Jika mereka sampai mengingkari janji mereka, maka silsilah Taoisme mereka akan runtuh dan mereka akan mendapatkan hukuman dari surga. Kali ini Sofwan merasa lebih lega. Dan kemudian dia berkata lagi, lalu untuk yang ketiga, ini memang bukan syarat, tapi aku adalah tahanan di sini. Mungkin kalian harus melakukan sesuatu tentang statusku. Oh, maafkan kami. Mulai sekarang kami sepakat untuk mendukung Tuan Zhou sebagai Grand Marshal dari keempat wilayah ini. Anda yang akan menjadi tanggung jawab dan pemimpin dari keempat wilayah untuk melawan invasi dari Zhongzhou. Kami jelas akan memantui perintah dari Tuan Zhou, kata Ling Yundian sambil mengepalkan tangannya. Lalu yang lain pun segera membungkuk dan berkata, kami menghormati Tuan Zhou sebagai Grand Marshal dari keempat wilayah. Kami akan bertarung bersama dengan Anda dan melawan musuh. Melihat itu Sofwan menyeringai dan dia berkata, jika memang itu masalahnya, apa yang kalian tunggu? Cepat biarkan aku keluar dari tempat ini. Karena aku tidak tahu apakah kalian ingin aku melawan Bai Li Jingwei dari dalam penjara. Mendengar itu, mereka segera membungkuk dan membukakan pintu penjara Sofwan serta semua pengekangnya. Kini Sofwan benar-benar bebas dengan cara yang terhormat. Di sisi lain, tampak rombongan para murid yang berjalan bersama ke arah penjara bawah tanah. Salah satu dari mereka adalah Ouyang Changqing yang terus berusaha mendekati Murong Zue. Dia kemudian dengan manis berkata, Zuer, kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu ayahku dan Kak Murong adalah orang yang sangat bijak. Mereka tidak akan pernah tertipu oleh bocah bau ini. Tapi Murong Zue benar-benar mengabaikannya dan terus berjalan. Lalu saat sudah ada di depan pintu masuk penjara bawah tanah, mereka bertemu dengan rombongan para murid dari Sisou. Lalu dengan senyuman dingin Yelin mencibir, nadamu sangat besar, padahal kamu masih menyusu pada indukmu sendiri. Seharusnya kau segera sadarkan diri. Yelin, kamu adalah murid nomor 1 di Sisou. Apakah kamu merasa tidak puas dengan hasil pertandingan terakhir kali? Jika kamu ingin, maka kita bisa bertarung sekali lagi. Tidak puas? Sejak awal semua orang juga tahu siapa pemenangnya. Dan aku tidak pernah takut untuk meladenimu. Hanya saja posisi murid pertama Sisou bukanlah milikku. Itu perlu kau camkan dalam isi kepalamu. Dan untuk memberitahumu pelajaran, maka tidak perlu murid pertama. Cukup aku yang berada di nomor 2 untuk memberimu pelajaran. Bocah sombong, sepertinya aku harus menghajarmu sampai tidak bisa bangun lagi, sebelum aku kemudian akan menghajar bosmu. Siapapun murid pertama Sisou,
dia pada akhirnya akan tetap berada di bawah telapak kakiku, kata Ouyang Changqing dengan penuh kesombongan di wajahnya. Mendengar itu Yelin menjadi semakin dingin dan dia melangkah maju tanpa rasa takut. Dalam sekejap keduanya kembali beradu pukulan satu sama lain. Kini yang lain hanya bisa menggelengkan kepala mereka saat melihat dua orang ini saling bertukar pukulan. Bahkan Murongzue tampak mengerangkan di dalam hatinya, karena dia melihat sikap Ouyang Changqing yang begitu kekanak-kanakan. Tapi di saat itu, Wu Qingqiu segera maju ke tengah mereka berdua dan melambaikan tangannya. Adik, hentikan itu. Bagaimanapun kita adalah tamu dari jauh, jadi kita tidak boleh mencari keributan dengan tuan rumah. Selain itu juga berlaku untuk Anda, Tuan Ouyang. Anda adalah tuan rumah, jadi bagaimana bisa Anda mengajukan tantangan dengan begitu mudahnya? Apa Anda berminat menciptakan perpecahan di antara kedua wilayah yang saat ini dalam keadaan genting? Mendengar itu, keduanya pun segera berhenti dan menyingkirkan energi di tubuh mereka. Melihat itu, Wu Qingqiu tersenyum dan perlahan mengangguk. Tapi di saat itu Yelin kembali mencibir. Meski pertarungan ini tidak selesai, tapi kita masih harus menegakkan kebenaran. Kebenaran apa yang kau bicarakan? Bahkan jika kau menghormati Zhou-Fan yang kau sebut sebagai nomor 1 di Shizhou, apa kau pikir dia akan jauh berbeda darimu? Pada akhirnya kalian bukanlah apa-apa, dan tidak ada yang pernah bisa mengalahkanku, kata Ouyang Changqing dengan penuh rasa percaya diri, dan dia mencoba untuk menarik perhatian dari Murongzue. Yelin tampak menggertakkan giginya. Sayangnya Wu Qingqiu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan muda Ouyang memang benar, tapi sayang sekali, kali ini penilaian Anda tidak relevan jika itu membicarakan tentang saudara Zhou. Selama kamu sudah mengenal dia, kamu tidak akan pernah berani mengatakan hal itu lagi. Bahkan seharusnya kalian sadar kalau saat ini para orang tua bahkan menemuinya untuk mencari saran atas situasi putus asa yang sedang mereka hadapi. Apa menurutmu saudara Zhou bukan orang yang layak untuk dipertimbangkan? Semua itu hanya karena kita saat ini dalam keadaan terdesak dan tidak punya pilihan lain, kata Ouyang Changqing tanpa komitmen. Yelin yang mendengarkannya terlihat cemberut dan berkata dengan jijik, jika memang kakakku bukan orang yang bijak, lantas kenapa mereka bahkan tidak pergi dan meminta pendapatmu saja? Kau... Bibir Ouyang Changqing segera bergetar. Dia bahkan tidak tahu harus menjawab apa. Dan di tengah perseteruan itu, segera sekelompok orang tiba-tiba keluar dari dalam penjara bawah tanah. Dan di antara mereka terlihat Zhou-Fan yang kini berjalan sambil memegang tangan cucu yang tampak lemah dan matanya masih terlihat kosong. Hanya saja kali ini tampilannya jauh lebih baik. Cucu sudah terlihat seperti dewi yang baru saja turun dari langit. Ouyang Changqing pun terlihat sampai terkejut setelah melihat kecantikan dari cucu. Lalu setelahnya, rombongan itu pun kemudian melewati mereka tanpa mengatakan apapun. Mereka semua segera pergi ke arah aula Master Sekte. Melihat ini, Ouyang Changqing buru-buru memanggil ayahnya. Tunggu ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang mengikuti anak itu dan memperlakukannya dengan baik? Akankah dia benar-benar menemukan ide yang bagus untuk mengubah gelombang perang kali ini?
Itu memang belum, tapi akan segera terjadi, kata Ouyang Lingtian dengan acuh tak acuh. Lalu dia kembali berjalan dan meninggalkan putranya tanpa mengatakan apapun lagi. Mendengar itu Ouyang Changqing tampak kesal. Bocah bau itu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Dia bahkan mampu mengelabui para orang tua itu. Sialan. Bukankah sudah kukatakan, saudara Zuo kami adalah keajaiban yang sesungguhnya. Dia adalah orang yang brilian dan tidak sama dengan kita, kata Wu Qingqiu sambil tertawa. Mendengar itu Ouyang Changqing tampak tidak senang. Dia pun melihat ke arah Murong Zue yang kini wajahnya justru lebih masam lagi. Murong Zue tampak tidak nyaman. Lalu kebetulan Murong Li lewat dan di barisan paling belakang. Lalu Murong Zue segera meraih tangan Murong Li dan buru-buru berkata, "Kakak, apa yang terjadi? Bukankah kamu baru saja bertanya pada anak itu? Lantas kenapa kini dia justru dibebaskan? Bagaimana sebenarnya kalian bersikap dalam kasus ini?" "Oh Zue Er, kamu tidak tahu apa yang terjadi di sana. Bahkan jika awalnya aku meremehkan anak itu, tapi idenya memang sangat brilian." "Hah? Apa maksud kakak?" tanya Murong Zue sambil mendesak. "Maksudku, anak itu sungguh cerdas. Dia tidak seperti orang biasa. Bahkan mungkin lebih tepat untuk memanggilnya dengan sebutan iblis. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa bersaing dengan invasi dari Song Zhou." Tanpa sadar Murong Li terus bicara dan memuji Sofan. Padahal anak itu terkurung di dalam penjara bawah tanah selama ini. Tapi saat kami datang, dia sudah memprediksi semuanya. Dia bahkan tahu setiap gerakan yang akan dilakukan oleh Pai Li Jingwei. Padahal kami baru saja mendapatkan berita itu hari ini. Dia mungkin memang terlihat seperti anak biasa, tapi kemampuannya sudah seperti dewa. Karena itu pada akhirnya kami sepakat untuk mengangkat dia menjadi Grand Marshal dari aliansi 4 wilayah. Sekarang semua kekuatan dari 4 aliansi berada di bawah komandonya. Bahkan kami para pemimpin wilayah tunduk pada perintahnya." "Apa?" Mereka semua terlihat terkejut. Grand Marshal dari 4 wilayah? Bukankah itu setara dengan penguasa dari 4 wilayah? Ya, itulah yang terjadi. Dan sekarang aku harus pergi dan ikut membahas persiapan untuk perang. Aku bersyukur mengikuti saran dari Patriark Sangguan untuk menemui orang ini. Dia benar-benar sesuai dengan ekspektasi kami." Setelah selesai mengatakan itu, Murong Li pun bergegas pergi ke aula Master Sekte. Dan kini di tempat itu tertinggal sekelompok murid yang masih terlihat tercengang. Wu Qingqiu adalah orang pertama yang sadar, dan dia hanya bisa tersenyum pahit. "Lihatlah, jenius pertama dari Sisou kami. Saat kita masih berjuang dan berkompetisi di antara murid dari ke-4 wilayah, dia sudah menginjakkan kakinya di atas aliansi 4 wilayah kita. Bahkan dia sudah menjadi Grand Marshal yang mampu memimpin keseluruhan situasi ini. Kita benar-benar sudah tertinggal jauh dan sangat mustahil untuk mengejar ketertinggalan ini." Semua orang pun tampak menundukkan kepala mereka dengan wajah pahit. Jika dibandingkan dengan Sofan, mereka bahkan tidak ada bedanya dengan anak-anak yang masih suka bermain dengan lumpur. Bahkan kini Ouyang Changqing yang sebelumnya sangat sombong, kini hanya bisa tertunduk tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dan begitulah cerita Sofan yang kemudian diangkat menjadi Grand Marshal dari aliansi ke-4 wilayah. Lalu di part berikutnya,
kita akan melihat gebrakan rencana Zovan yang sungguh tidak masuk akal. Jadi see you di next video. Bye.